Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Ini terlalu indah, rasa haru melihat vibes timnas Indonesia di GBK. Iya, memang betul gitu ya. Vibes timnas Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno gitu ya, menampilkan vibes yang sangat berbeza gitu ya. Siapa sangka gitu ya, timnas Indonesia terus melangkah ini dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Mantap sekali. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Sebagai sebuah bangsa, nggak berlebihan rasanya kalau kita bilang Indonesia adalah negara yang sangat mencintai sepak bola dengan segala plus minusnya. Dan kecintaan publik tanah air terutama buat timnasnya semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Yap, besarnya rasa cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat. Seperti yang dirasakan Simon Tamata ketika ia diketahui merasa sangat takjub dan terharu dengan segala fanatisme yang terjadi di GBK. Bagi Om Simon, ini adalah sesuatu yang bahkan terlalu indah untuk sekedar dilihat. Dan ia berharap negara yang sangat cinta sepak bola ini bisa tampil di panggung tertinggi Piala Dunia, yang mana mimpi itu semakin dekat, manakala Indonesia yang semula dianggap remeh mampu mencapai target awal yakni lolos ke round 4. Yap, Indonesia di mata Om Simon sangat bisa menciptakan sebuah romansa tak terlupakan di sepak bola, di mana itulah yang mungkin menjadi salah satu indikasi mengapa Indonesia jadi pusat perhatian media-media besar internasional, dan kayaknya itu membuat rival-rival Indonesia makin sebel. Di sisi lain ada reaksi supporter China yang benar-benar merasa bingung lantaran supporter Garuda dengan lantang meneriakan takbir bersama-sama. Tentu ini adalah yang gak umum, tapi bagi siapapun yang nonton dan dengerin, ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif. Manakala publik tanah air menyambut lebaran Idul Adha dengan full senyum, karena tim nasionalnya berhasil membuat bangga warga negara Indonesia yang sering dibuat kecewa oleh pemerintahnya. Jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Perjuangan timnas Indonesia untuk meraih mimpi ke Piala Dunia harus diakui emang sangatlah berat. Tergabung di grup neraka, tim Garuda seolah jadi tim yang diremehkan pada awalnya karena jarak ranking yang terlampau jauh plus pengalaman yang cetek. Bahkan ada juga narasi yang menyebut ketika itu kalau Indonesia hanyalah bocah kemarin sore yang gak sengaja masuk ke kandang para macan. Tapi tentu aja mental Garuda sangat tidak menggambarkan kalau tim ini adalah tim dengan ranking 3 digit. Karena terbukti sejauh ini Indonesia mampu memberikan perlawanan dan kemenangan 1-0 atas China serta kekalahan Bahrain atas Arab Saudi pada akhirnya mampu membawa Indonesia melaju ke round 4 sekaligus menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Masih lagi bertahan dan terus melangkah ya timnas Indonesia. Jika kesempatan Yap, sebuah kemenangan yang mampu melepas segala kekhawatiran yang ada. Dan ngomongin soal fanatisme, Indonesia memang gak usah ditanya lagi.
Bahkan di laga away pun, Indonesia beneran selalu punya supporter yang selalu siap memberikan dukungan. Itulah kenapa tim Garuda nggak akan pernah sendirian, termaksud ketika nanti main di Timur Tengah pas round 4. Namun gambaran fanatisme yang paling nyata terpampang tentu saja pas kita main home. Dan udah banyak yang mengakui kalau atmosfer GBK ketika timnas main, rasanya ngeri pol. Termaksud pastinya Simon Tahamata, yang diketahui sampai merasa terharu melihat dukungan luar biasa supporter yang datang. Mungkin selama ini ia cuma bisa melihat dari video, tapi kali ini Om Simon benar-benar bisa melihat dan merasakan sendiri. Walaupun ia nggak ikut serta duduk di bench barengan sama jajaran staf pelatih. Yap, apa yang dirasakan Om Simon sejatinya memang udah di-spill juga sama Alex Pastor. Baginya, Indonesia telah menciptakan romansa tak terlupakan, serta menciptakan keindahan tersendiri di sepak bola. Karena mungkin timnas Indonesia adalah satu-satunya negara yang punya kebiasaan bernyanyi bersama usai laga, baik menang, seri, ataupun kalah. Setiap akhir pertandingan, semua pemain, staf, pelatih bernyanyi bersama supporter di dalam stadion. Indonesia telah menciptakan keindahan dalam sepak bola, ucap sang profesor. Tembok sunyi, darah dan air mata jadi saksi mimpi, jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Gunung tinggi di depan, jangan kau gentar, hanya langit batas untukmu menggapai. Teriakan kepada dunia yang buta bahwa kita kuat, tidak akan menyerah. Sementara itu, kemenangan atas China ini pada akhirnya membuat media-media internasional kembali menyoroti kiprah Indonesia di round 3 ini, di mana tak sedikit yang merasa kalau Indonesia adalah tim yang selalu bisa keluar ketika dalam situasi krusial. Bayangin aja, jika kita sampai kalah melawan China atau imbang deh, betapa menyesalnya kita, karena di satu sisi Bahrain pun kalah dari Arab Saudi. Dan semisal itu terjadi, peluang bagi kita akan benar-benar tipis, karena di laga terakhir harus melawan Jepang di sana. Namun dengan mental yang bakoh, punggawa Garuda membuktikan jika mereka bukanlah tim yang cemen. Dan kredit bagi para pelatih, karena berhasil memimpin tim ini dalam waktu yang singkat. Mimin tahu kok pasti nggak gampang buat kalian. Tapi sekarang kita masuk round 4. Plus ranking FIFA kita juga naik jadi 117. So pasti ini membuat rival-rival kita khususnya di ASEAN makin sebel. Sehingga tim-tim lain sepertinya ya udah lewat begitu aja. Hancurkan tembok sunyi, darah dan air mata jadi Wah, saksi mimpi, keren loh. jadi pahlawan dalam kisahmu sendiri. Setiap langkah Di sisi lain, ada pemandangan menarik manakala supporter China kebingungan melihat aksi supporter Indonesia. Ya, kalau cuman Chan serta koreo itu mungkin udah umum mereka saksikan. Tapi ini dengan kompak GBK dijadikan sebagai tempat takbiran massal, yang mana itu menjadikan suasana jadi lebih meriah. Dan alhamdulillahnya, gemak takbir yang dilantunkan berhasil beriringan dengan hasil bagus yang diraih timnas Indonesia. Memang semula banyak yang was-was nih, kira-kira yang datang rame nggak ya? Soalnya kan pas malam Idul Adha, pas war tiket dibuka, makwus langsung ludes. Dan kebingungan supporter China semakin nambah manakala mereka melihat tradisi nyanyi tanah airku. Ayo loh, apa nggak tambah iri mereka? Terlebih mereka harusnya malu. Pas di sana, supporter Indonesia benar-benar dirempongin dan direcokin. Tapi pas mereka kesini, noh adem ayem, boleh ngecan dan membentangkan spanduk. Ya walaupun Mimin pribadi kesel banget liatnya, tapi ya is oke lah, kita balas mereka dengan elegan. Dan yang paling penting, 3 poin bos, asik. Di sisi lain, Presiden Prabowo secara khusus mengucapkan selamat kepada keberhasilan timnas kali ini. Dan beliau berharap semoga pas lawan Jepang juga bisa menang walaupun ya mungkin itu cukup berat. Intinya Pak Prabowo sangat antusias dan ingin Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Tentu dengan semangat, doa, dan kerja keras.
mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ya, kita bersyukur kita berhasil. Perjalanan masih ada tantangan ya. Kita harus menang lawan Jepang. Tapi insya Allah siapa tahu kali ini kita beruntung bisa masuk Piala Dunia. Siapa tahu. Oke? Terima kasih ya. Yap, terlepas dari apapun, semoga kedepannya tim ini makin bisa kompak untuk kemudian meraih tujuan bersama. Emang sih berat pastinya, tapi berat bukan berarti nggak bisa, kan gitu. Dan salah satu hal yang sangat dibutuhkan, so pasti dukungan serta doa dari fans semua. Yang jelas tetap nyalakan optimisme. Para pemain dan pelatih pastinya tetap akan berjuang mati-matian demi lambang Garuda di dada. Dan Mimin pribadi selalu berdoa agar kedepannya sepak bola Indonesia, entah itu pembinaan, liga baik putra maupun putri, serta tim nasional di segala jenjang, semuanya bisa menunjukkan progres yang positif. Gak usah peduliin mereka-mereka yang cuman bisa bikin ribet keadaan. Pokoknya wes, dupa cangkeme wae, nek udah parah. Toh ketimbang yang mencaci serta nyinyir, Mimin yakin kok lebih banyak yang mendukung, kan gitu. Dan sejatinya pro kontra atau konflik itu wajar di mana-mana. Karena seperti apa yang para pujangga katakan, gak semua orang akan suka dengan apa yang kita lakukan meskipun niatnya baik sekalipun. Jadi mendingan tetap on track aja. Kerjakan apa yang udah dimulai dengan semaksimal mungkin. Asal semua dilakukan dengan niat baik, doa serta usaha yang penuh pertimbangan matang. Insya Allah hasilnya akan oke, kan gitu. Maka dari itu sekali lagi, gaspol menuju masa depan yang cerah. Gak gampang emang. Tapi biar gimana pun kita harus percaya jika segala kerja keras dan usaha gak akan ada yang sia-sia. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Jadi ya, itu momen-momen yang sangat menarik perjuangan timnas Indonesia gitu ya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semuanya memang menarik, perjalanan yang sangat luar biasa gitu. Teruskan dukungan, teruskan sokongan gitu ya untuk timnas Indonesia. Nanti mau lawan Jepang lagi ya. Perjuangan timnas Indonesia ya memang hebat, memang dipenuhi dengan semangat luar biasa gitu kan, terbaik. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.